bersama saya Brian Wijaya Kusuma, absen 3 kelas 11 MIPA 1. Di video sebelumnya, saya membahas materi karakteristik gelombang. Di video kali ini, saya akan membahas materi pemanasan global, submateri penipisan lapisan ozon. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi ini. Oke, jadi saya akan membacakan tujuan pembelajaran untuk materi pemanasan global. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menganalisis gejala pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim. Yang kedua, siswa memahami dampak pemanasan global, efek rumah kaca, dan perubahan iklim bagi kehidupan dan lingkungan. Dan di video kali ini, saya akan membahas submateri penipisan lapisan ozon. Mari simak materi ini dengan baik, dan salam fisika. Kali ini saya akan membawakan sesi pemanasan global, atau biasanya siswa mengenal dengan istilah global warming, ya, seperti itu. Pernah nggak suatu waktu kamu berjalan gitu ya, di luar, kemudian terasa panas sekali gitu ya, hawanya tuh pingin minum minuman yang dingin gitu ya, luar biasa. Jadi ini membuat tubuh kita dehidrasi katanya, sehingga kita banyak minum pada saat itu. Belum lagi misalkan melihat orang yang mau nagih hutang kita, jadi panasnya di dalam dan di luar ya, luar biasa ya. Oke, sekali lagi pemanasan global ini terkait dengan suhu ya, nanti kita akan bahas. Tetapi ingat, poin-poinnya yang akan kita bahas adalah penipisan lapisan ozon. Apa sih lapisan ozon itu, nanti kita bahas ya. Kemudian, nah ini dia, orang biasa menyebutkan ini akibat dari efek rumah tangga. Bukan, efek rumah kaca. Ya, apa itu efek rumah kaca? Nanti kita akan bahas. Karena ada rumah kaca, ada efek rumah kaca. Itu berbeda, ya. Tidak sama alias beda, ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang disebabkan oleh apakah fenomena pemanasan global ini. Ya, di antaranya ada ini nih, konsumsi energi bahan bakar fosil, kemudian ada sampah organik, kerusakan hutan, ya, kemudian ada pertanian dan peternakan. Apa hubungannya dengan pemanasan global? Nanti kita bahas ya. Kemudian adalah dampak dari pemanasan global. Lalu upaya-upaya apa? Ya, minimal pribadi kita lah gitu untuk menekan pemanasan global ini gitu. Itu penting. Makanya materinya sangat penting ya. Selain dibahas di materi geografi, katakanlah fisika ini sangat ya diperlukan untuk kalian memahami ini gitu ya. Oke, yang pertama adalah mari kita saja bahas tentang penipisan lapisan ozon. Apa sih lapisan ozon itu? Lapisan ozon. Bicara tentang lapisan ozon, kita harus bicara dulu tentang apa? Ya, atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan ya, selimut ya, lapisan udara atau yang biasa menyelimuti ya bumi. Kalau misalkan planet kita bumi seperti ini ya. Nah, di sini ada lapisan-lapisan ya. Ada lapisan atmosfer yang terdiri dari dari 4. Yaitu troposfer, kemudian stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Di sananya ada lagi eksosfer ya. Tapi kita akan bahas yang 4 aja ya. Oke, misalkan ini adalah bumi. Nah, lapisan pertama ini udara ya, yang biasa kita hirup. Ada awan di sana. Ini adalah troposfer. Nah, kemudian di sini lapisan yang kedua adalah stratosfer ya. Nah, kemudian di sini ada lagi lapisan yang ketiga dan yang keempat, ada mesosfer. Kemudian ada lagi adalah termosfer. Ya, ini bahasanya ya, fair ya sama saja ya, gitu. Oke. Nah, di manakah ozon ini berada, lapisan ozon ini berada? Lapisan ozon ini berada di stratosfer. Ya, di sini nih, di sini nih. Nah, di sini lapisannya. Nah, ya, di situ. Oke, sekali lagi, ini troposfer, udara ya. O2 yang kita hirup. Nah, di stratosfer juga ada udara, ya, udara sini-sini. Nah, untuk lapisan ozon ini, ya, di sini sebagian ya, di sini ada yang masuk di troposfer. Tetapi dominannya untuk lapisan ozon ini adanya di stratosfer. Ingat, jadi kalau ada pertanyaan di manakah letak posisi lapisan ozon, adanya di stratosfer.
atmosfer bagian stratosfer. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa lapisan ozon itu? Nah, dari kata ozon dulu ya. Ozon. Ozon itu adalah sejenis gas beracun ya, yang biasanya digunakan di pabrik-pabrik industri untuk membunuh kuman, mensterilkan dari kuman-kuman gitu, dan lain sebagainya. Nah, bahkan ozon ini kalau terhirup oleh saya dan kamu gitu ya, mati. Karena ini beracun sekali gitu ya. Tetapi kalau ozon ini adanya di atmosfer, nah di sini Tuhan telah menciptakan adanya ozon di sini. Tujuannya apa? Bukan untuk membunuh kita, ya makhluk hidup, tetapi melindungi bahkan, ya gitu. Dari mana? Dari serangan-serangan radiasi ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Matahari ada radiasinya, ada gelombang elektromagnetik yang berbahaya buat kesehatan kita, yaitu adalah ultraviolet, yang disingkat biasanya UV ya. Ketika di siang hari jam 12 kamu disetrap oleh, ya karena kesalahan, kamu dijemur, seperti itu, tubuh kamu akan merasakan betapa sengatan matahari. Nah, itu adalah radiasi, ya, radiasi dari matahari. Nah, jika ultraviolet ini langsung ke tubuh kita, ini sangat berbahaya. Nanti kita akan kaji adanya lubang ozon, lalu penyebab menipisnya ozon. Jadi, ketika misalkan nanti ozon ini menipis, nanti saya akan bahas bagaimana dia menipis, maka tubuh kita akan terradiasi, ya, infeksi, kanker biasanya kulit, ya. Oke, sekali lagi. Jadi, ozon ini adalah gas ya, gas yang beracun yang berbahaya. Tetapi ketika dia ada di stratosfer, di atmosfer, dia berguna ya untuk melindungi apa? Bumi, ya, termasuk kita yang ada di dalamnya, dari ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Nah, oke. Nah, lapisannya, karena di sini ozonnya berkumpul, ya banyak di sini, maka disebut dengan lapisan ozon. Lapisan ozon itu adalah lapisan yang memuat molekul oksigen yang biasa orang mengenal dengan penamaannya O3. Ya, O3 itu adalah nama dari ozon. Ya, nama kimia dari ozon adalah O3, oksigen 3. Biasanya O2 ya, kita mengenal oksigen biasa itu O2. Kalau yang diatomiknya, kalau yang monotomiknya adalah oksigen saja. Ini berarti triatomik ya, karena memuat 3 atom oksigen di stratosfer. Posisinya di stratosfer. Nah, bagaimana sih proses terbentuknya O3 ini? Oke, sebagai berikut ya. Cahaya matahari yang memancar, ya, cahaya matahari yang memancar, ada radiasi di sini, radiasi ultraviolet yang sudah tadi saya sebutkan. Nah, di stratosfer ini ya ada oksigen. Ada oksigen O2. O2 ini bereaksi ya. Karena mendapat energi panas yang sangat tinggi dari matahari, yaitu ultraviolet ya. Ingat, ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan energi yang besar. Maka ketika dia, saya menyebutnya menghantam O2, maka ini terpecah. O2 ini terpecah. Saking tingginya ultraviolet, O2 terpecah. Menjadi apa? Menjadi monotomik atau monotomik yang sifatnya adalah reaktif. Luar biasa. Nah, yang reaktif ini nanti di sini kan ada O2 juga. Dia nanti akan bereaksi. Jadi nanti O yang ini, oksigen yang monotomik ini akan bereaksi dengan oksigen yang diatomik. Membentuklah O3. Oh, begitu ya. Gampang ya. Gampang sekali ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi O3 dari sini sejarahnya ya, seperti itu. Nah, kemudian secara cepat pada proses itu O3 ini tentunya terpapar oleh radiasi juga, ultraviolet, saat yang bersamaan ya. Nah, kemudian apa? Nah, di sini keren.
di sini terurai menjadi apa? O2. Nah, menjadi oksigen lagi, ya. O2 lagi, diatomik lagi. Tetapi apa? Monotomiknya atau reaktifnya terbentuk lagi, ya. O2 yang ini luar biasa ya. Wah, mantap ini, ya. Jadi seolah ada pembentukan, lalu di sini ada pemusnahan lagi, ya. Pembentukan, pemusnahan lagi. Nah, kemudian O yang ini, monotomik ini akan bergabung, ya, bereaksi dengan O3 ini. Jadi O yang ini ditambah dengan O3. Dia akan menghasilkan oksigen lagi. Ya, pembentukan, pemusnahan, pembentukan, pemusnahan itu terjadi secara terus-menerus dan itu konstan. Ya, jadi luar biasa Tuhan ini menciptakan keseimbangan, ya. Oke? Tetapi kan ingat, semuanya ini hancur karena olah dari manusia, ya. Di sini ada nih, disebabkan oleh, ya, kerusakan hutan dan sebagainya menyebabkan ini lapisan ozon ini. Nah, tetapi ingat, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki situasi ozon kita yang tadi, yang sekarang sudah diklaim sudah menipis dan sebagainya. Oke, sekali lagi, yang paling penting di kali ini adalah kamu tahu persis bagaimana pembentukan dan pemusnahan ozon, ya, di sini. Nah, kemudian pada tahun 1950, para ilmuwan, ya, memperkenalkan senyawa baru namanya CFC. Klorofluorokarbon, ya, yang disingkat dengan CFC. Ini nama kimianya CF2Cl2. Ah, itu ya. Tapi nama dagangnya kalau kamu beli nggak ada CFC, belinya namanya freon, ya. Nah, kalau orang nyebut freon pasti, wah, ini AC nih urusannya nih, AC nih. Ah, gitu ya, pasti kamu udah hafal ya. Oke. Nah, freon ini nih, ya, CFC, ya, yang dikeluarkan, ya, katakan polusi gitu ya, dari kulkas, dari AC itu menuju atmosfer bumi. Itu lamanya, perjalanannya lama sekali, 5-10 tahun, ya. Nah, dia nimbrung di sini nih, di sini nih, nimbrung di ozon. Nimbrung di ozon, dan ini sampai ratusan tahun dia bisa terurai, agak susah gitu. Nah, ketika ada cahaya matahari, radiasi ultraviolet dengan ending yang sangat tinggi, maka ketika dia bereaksi, ya, antara CFC dengan ultraviolet ini akan keluar suatu gas yang namanya gas klorin. Kok bisa? Iya, dari klor, ya, klorin. Klorin ini, ya, ini ya, dikenai ultraviolet, ya. CFC kena ultraviolet, muncul klorin. Nah, klorin ini ketika di sini di lapisan ozon ini bereaksi dengan O3, ya. Kemudian ada ultraviolet, itu ternyata menghasilkan gas oksigen juga nih prosesnya, ya. Kita lihat nih. Jadi 2O3 ditambah klorin Cl ditambah ultraviolet ini menghasilkan apa? O2 ditambah Cl, ya, 3 sini. 3O2 plus Cl. Nah, ternyata menguntungkan, ada menghasilkan oksigen 2. Tetapi ingat, oksigen yang biasa yang dihasilkan itu kalah cepat dengan Cl. Ya, pembentukan Cl kembali. Nah, si Cl ini ingat, mengubah O3 menjadi oksigen itu bergerak cepat. Ya, dia lebih cepat daripada proses oksigennya. Nah, sehingga apa? Sehingga O3 ini banyak yang berubah menjadi oksigen biasa alias menipis, ya. Kita tahu di atmosfer itu kandungan ozon itu sangat sedikit gitu ya, tetapi sedikit juga lumayan, ya, bisa melindungi kita, ya, gitu, dari sengat ultraviolet, ya. Oke, sekali lagi. Jadi Cl atau klorin inilah yang berbahaya, gas yang ditimbulkan dari CFC ini, ya. Nah, penurunan lapisan ozon ini kita sebut sebagai lubang ozon, gitu, ya. Kalau lubang ozon terbentuk, kita tahu bahwa kulit, salah satunya yang berbahaya adalah kulit kita. Itu akan terpapar, ya, dengan penyakit-penyakit seperti kanker kulit, ya. Cantik-cantik kanker kulit, aduh, sedih, ya. Oke, semoga tidak terjadi pada kita dan kalian, ya, kamu juga. Nah, sekarang selain penyebabnya adalah CFC, apalagi
penyebab dari lapisan ozon itu menipis adalah yang pertama, selain CFC ya, adalah karbon monoksida yang keluar dari gas ya, gas buangan dari pembakaran. Kemudian apalagi? Kemudian CO2. CO2. Lihat di textbooknya ya. CO2, karbon monoksida. Karbon dioksida. Ya. Ketika kamu misalkan keluar, ada mobil mengeluarkan asap, nah asap itu adalah karbon dioksida. Ya, gitu. Karbon dioksida ini adalah penyebab juga menipisnya lapisan ozon. Gitu. Ini juga akibat kita gitu ya, karena kan fungsi hutan, nih, nanti ada hubungannya nih, kerusakan hutan, pohon-pohonan ditebang sehingga pohon yang tadinya bisa menyerap karbon dioksida lalu menghasilkan oksigen gitu ya. Ternyata karena ditebang ya ini banyak CO2. Nah, ini juga menyebabkan lapisan ozon menipis. Selanjutnya adalah pabrik ya. Asap pabrik maksud saya. Itu juga menyebabkan penipisan lapisan ozon. Oke. Jadi kita harus waspada ya. Harus tahu apa sih penyebab lapisan ozon itu menipis. Maka kita harus menjadi pelopor untuk menghindari kejadian itu. Minimal untuk diri kita sendiri ya. Oleh diri kita sendiri. Sambil mengajak teman-teman. Oke, sekarang saya akan membacakan kesimpulan materi penipisan lapisan ozon. Yang pertama, lapisan ozon. Lapisan ozon adalah suatu lapisan gas yang terbentuk di atmosfer kira-kira 19 hingga 48 km dari permukaan bumi. Lapisan ozon mulai dikenalkan oleh seorang ilmuwan dari Jerman, yaitu Christian Friedrich Schonbein, tahun 1840. Ozon adalah hasil reaksi antara oksigen dan sinar ultraviolet dari matahari. Ozon juga diproduksi manusia untuk digunakan sebagai bahan pemurni air, pemutih, dan salah satu unsur pembentuk plastik. Setiap molekul ozon mengandung 3 atom oksigen dengan rumus kimia O3. Ozon ditemukan terutama di lapisan atmosfer bagian bawah. Sekitar 10% ozon atmosfer terdapat di troposfer, untuk suatu lapisan yang paling dekat dengan bumi, yaitu mulai dari permukaan bumi hingga 17 km. Sisanya sebanyak 90% terdapat di stratosfer, terutama antara bagian puncak lapisan troposfer hingga ketinggian 50 km. Lapisan ozon berfungsi sebagai perisai bumi dari sinaran ultraviolet berlebih yang dipancarkan oleh cahaya matahari. Selain itu, lapisan ozon juga berfungsi menyerap serta membalikkan sinaran ultraviolet berlebih yang dipantulkan oleh permukaan bumi ke luar angkasa. Ozon terbentuk atas bantuan sinar UV yang memiliki energi lebih besar daripada cahaya tampak. Tahapannya, radiasi UV diserap oleh oksigen diatomik yang berlimpah di atmosfer. Energi ini mampu memecah ikatan kimia pada O2 sehingga menjadi atom O bebas yang bersifat reaktif. Rumusnya O2 plus UV menjadi O plus O. Proses ini sangatlah penting di mana radiasi UV dari sinar matahari telah disaring dan atom O bebas tersebut akan bergabung dengan oksigen diatomik. Penggabungan ini untuk membentuk oksigen triatomik. Prosesnya sebagai berikut. O2 ditambah O menjadi O3. Di saat yang sama ketika O3 terpapar oleh radiasi UV, ozon akan menyerap radiasi UV. Selanjutnya ozon tersebut terurai menjadi 2 bentuk oksigen seperti dalam proses berikut. O3 plus UV menjadi O2 plus O. Oksigen monoatomik yang terbentuk akan bergabung lagi dengan satu molekul ozon untuk menghasilkan 2 molekul oksigen diatomik melalui reaksi. Jadi O plus O3 menjadi 2O2. Begitulah seterusnya proses pembentukan dan pemusnahan ozon berulang secara terus-menerus. Yang kedua tentang lubang ozon. Pada 1950, para ilmuwan memperkenalkan senyawa baru bernama klorofluorokarbon atau CFC dengan rumus kimia CF2Cl2 Freon. Sejak itulah dimulai proses kerusakan ozon dan para peneliti telah menemukan ada lubang ozon dalam atmosfer. CFC dapat berada di stratosfer selama 100 tahun tanpa mengalami penguraian. Di lapisan ozon, CFC terurai membebaskan atom-atom klorin,
dan bereaksi dengan ozon lalu mengubahnya menjadi oksigen biasa. Pada proses ini, klorin bertindak sebagai katalis sehingga dimungkinkan terbentuknya kembali atom klorin di akhir reaksi. Dengan rumus 2O3 plus Cl plus UV menjadi 3O2 plus Cl. Kata mengubah ozon menjadi oksigen biasa dikenal sebagai proses memusnahkan ozon, di mana satu atom klorin dapat memusnahkan ratusan ribu molekul atom ozon. Berdasarkan reaksi kimia di atas, O2 yang terlepas dari ozon lalu membentuk ozon lagi sangatlah lambat daripada pemusnahan ozon oleh klorin. Akibatnya penipisan lapisan ozon berlangsung dengan cepat dan terus-menerus. Selain penyebab utama penipisan lapisan ozon oleh CFC, diduga ada beberapa gas yang juga dapat membuat ozon menipis. Di antaranya adalah karbon monoksida, gas karbon dioksida, dan asap yang dihasilkan pabrik. Selanjutnya, dampak penipisan lapisan ozon. Berikut ini dampak penipisan lapisan ozon. Yang pertama, meningkatnya penyakit kanker kulit dan katarak pada manusia, merusak tanaman pangan tertentu, memengaruhi plankton yang akan berakibat pada rantai makanan di laut, dan meningkatnya karbon dioksida akibat berkurangnya tanaman dan plankton. Sebaliknya, terlalu banyak ozon di bagian bawah atmosfer membantu terjadinya kabut asap yang berkaitan dengan iritasi saluran pernapasan dan penyakit pernapasan akut. Yang kedua, mengakibatkan pemanasan global. Gas karbon dioksida memiliki kontribusi paling besar sekitar 50% terhadap terjadinya pemanasan global, diikuti CFC 25%, gas metana 10%, dan sisanya gas lain. Sekian kesimpulan yang dapat saya bacakan. Saran dari saya, mari kita kurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk pergi-pergi ke tempat yang dekat, bisa dengan jalan kaki atau menggunakan sepeda, dan kurangi penggunaan CFC seperti penggunaan AC, kulkas, dan lainnya. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.